Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika qauluhu 'azza wa jalla kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni la'allakum itu la'allakum ilakai lakum lakai tattaqun. Yakni dawuh Allah laka, yakni terhadap kita, ditujukan kepada kita tattaqun supaya padha wedi sira kabeh wedi sapa sira kabeh oleh pas bulan Ramadan iki karo wedi apa al-aqla ing mangan al-aqla ing mangan wasurbalan minum wasurbalan minum wal jima'alan jima'. Terus supaya nek mau dawuh Gusti Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana dawuh Allah Azza wa Jalla sudah diperdukan atau kama kutiba 'alal ladzina min qablikum telah wajibkan atasmu dan begitu juga sebelum kamu. Jadi kewajiban puasa yang mau
wajib atas umatnya Rasulullah dan juga diwajibkan sebelum Rasulullah, termasuk Nabi Isa sak kaumnya. Bahkan menurut Nabi Isa yang mau sholatipun apa sih diperdokne yang mau sing diwajibnya malah 50 hari komsina ayat, yakni kesepakatan ulama Nasoro waru suhum, termasuk pemimpinnya Nasoro yang mau, yakni mewajibkan puasa yang diwajibkan itu kalau Ramadan kan untuk umat Rasulullah. Tapi kalau umatnya Nasrani, umatnya Isa al-Masih yang mau 50 hari sebelum Ramadan, ini 10 hari sebelumnya dan 10 hari setelahnya. Dan ini waqala lan ngendika sapa ahli tafsir. Waqala lan ngendika sapa ahli tafsir. Aidon kalih maneh, maksudnya pun dawuhipun ahli tafsir yang lain. Aidon kalih maneh. La faradhu mertuake tumajibake sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah taala kalih mawon sapa Allah ala rasulih ngatasi Rasulillah. Ala Rasulillah ngatasi Rasulullah. Larubane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal mu'minin lan ngatasi wong mukmin. Wa 'alal mu'minin lan ngatasi wong mukmin diwajibake apa? 'Alal mu'minin ngatasi wong mukmin oleh wajib saum yaum Asyura, yakni puasa di hari bulan Syura. Dan berdoa kayak mau Allah telah memperdukan, mewajibkan kepada Rasulullah rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa 'alal mu'minin lan ngatasi wong mukmin, wa 'alal mu'minin lan ngatasi wong mukmin diwajibake sauma yaum Asyura ing puasa hari Asyura. Asyura kan Syura Muharram. Diwajibkan mau di hari Syura yang mau wasalasati ayam lan 3 hari, wasalasati ayam lan 3 pira-pira dina min kulli syahrin saking saben-saben bulan atau setiap bulannya diwajibkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Lahina qadimal Madinah itu diwajibkan selain bulan Ramadan, Asyura, salah satu ayam min kulli syahr hina qadimal Madinah, yakni dalam mangsane di zaman-zaman hina qadima dalam mangsane dingin sapa Kanjeng Nabi al-Madinah ta ing Madinah, yakni di zaman masa dahulu ketika Rasulullah di kota Madinah. La fakanu mongko ana sapa sahabat. Fakanu mongko ana sapa sahabat ana iku yasumu. Iku yasumu puasa sapa sahabat ing yaum Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr. Bahkan mongko ana sapa sahabat Rasulullah zaman qadimal bil Madinah mau iku yasumu puasa sapa sahabat kang padha puasa sapa sahabat ing yaumul Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr nemo. Yani puasa di bulan di yaumul Asyura dan 3 hari setiap bulannya. La ila an anzila ila an nazila
maring yen toh temurun atau turun apa siyamu syahri Ramadan, apa siyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ila an nazila mariyen toh temurun apa siyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Qabla qotali ing dalam sadurunge perang Badar ya. Qabla qotali Badrin ing dalam sadurunge perang Badar. Bisyahri ayya wa ayyame bisyahrin kelawan bulan. Bisyahrin kelawan bulan wa ayyamin lan pira-pira dina lan dina. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kali mulur sapa Allah ayyaman ma'dudat ing lafaz ayyaman ma'dudat ayyaman ing dalem pira-pira dina ma'dudat kang den wilang-wilang penghitungan ma'dudat kang den wilang-wilang. Lah kayak mau diwajibkan. Kalau sekarang kan sunnah, puasa Asyura kan sunnah, puasa salah satu ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulannya. Yang mau abdolnya itu yamul abiyad, yang mau 13, 14, 15. Tapi kalau zaman dulu, qabla perang Badar, di situ qabla qatal Badar yang mau masih diwajibkan puasa 3 hari setiap bulannya kamu. Terus puasa Asyura kamu faradallahu ta'ala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah juga wa 'alal mu'minin, termasuk orang mukmin di zaman Rasulullah waktu itu ya, sebelum perang Badar. Itu faradallahu ta'ala ala rasulihi rupanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin. Dan juga termasuk orang mukmin, maksudnya zaman waktu itu ya sahabat-sahabat sing percaya datang Rasulullah, percaya atas perrasulan Rasulullah, penabian Rasulullah. Karena zaman dulu zaman kafir Quraisy banyak yang tidak mempercayai, tidak percaya bahwa Rasulullah itu utusannya Allah. Ya di situ termasuk alal mukminin, berarti kan sahabat-sahabat di waktu itu yang percaya datang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diwajibkan demo, diperdokan demo sauma Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap waktu. Hinna qatima fakanu yasumuha fakanu mongko sahabat demo terus padha puasa. Puasanya juga puasa surah mau puasa surah dan puasa salasati ayyam min kulli syahr. Lah sak sampun-sampun niku wae diwajibke difardhone puasa 3 hari setiap bulannya dan termasuk puasa Asyura. Lah sak sampun-sampun niku ila an nazila mari yen temurun apa siam syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan diwajibkannya sebelum peringatan, termasuk syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ya. Termasuk kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebelum ayat sing suruh puasa bulan Ramadan. Waktu itu sebelum perang Badar tersebut ya, itu masih diwajibkannya kan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Dari situ qala Allah Ta'ala ayyaman ma'dudat ing lafaz ayyaman ma'dudat. Manane ing dalam pira-pira dina, ayyaman dalam pira-pira dina ma'dudatun tan den wilang-wilang. La yakni syahri Ramadana salasina yauman au tis'ata wa isrina yauman. Jadi
Jadi bahas mana yakni yang dimaksud daripada ayat Al-Quran bahas masalah syahrul Ramadan tersebut, yakni yang dimaksud atau yakni bersake sapa ya Allah, yakni bersake sapa Allah syahrul Ramadan yang lafaz syahrul Ramadan salasina yauman. Syahrul Ramadan ya syahrul Ramadan ing bulan Ramadan. Syahrul Ramadan ing bulan Ramadan salasina yauman rupane 30 apanya yauman dinone, berarti 30 hari. Yakni syahrul Ramadan kayak mau 30 hari. Apane yauman dinane? Au tis'ata wa isrina. Au tis'ata wa isrina atau 29. Au tis'ata wa isrina atau 29. Nanti pedot au tis'ata atau 9 wa isrina lan 20 berarti 9. Sing dimaksud daripada syahrul Ramadan yang mau yakni salasina yauman au tis'ata wa isrina yauman. Jadi maksud bulan Ramadan kayak full Ramadan yang mau ada kalanya pas 30 hari dan ada kalanya ya pas 29 hari, karena dilihat daripada hilalnya bahwa hilal tersebut akhir Sya'ban tersebut sudah jatuh besoknya tanggal 1 Ramadan apa belum, itu biasanya seperti itu. Meskipun kita berpuasa di situ hilalnya cuma 29 hari, pahalanya tetap sama, mendapat pahalanya kan mau tetap sama dengan 1 bulan yang 30 hari. Artinya tidak ada bedanya antara yang 29 ataupun yang 30 hari. Indah sawabi menurut pahalanya kan. Isrina yauman la warwiya lan den riwayat ake meneh warwiya lan den cerita ake atau den riwayat ke mana an Sa'id bin Amr saking sahabat Sa'id bin Amr la Amr ibn Sa'id bin As, yakni Sa'id bin As la annahu sedune Sa'id sedune sahabat Sa'id iku sami'a midanget atau krungu riwayat mas. Iku sami'a midanget atau krungu sapa ya Sa'id oleh krungu Ibnu Amr radhiyallahu anhuma radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Sa'ad lan Ibnu Amr. La yuhaddisu ditake hadis. Yuhaddisu maksudnya Amir riwayatnya dari sebelumnya. Sa'id mendengarkan riwayat Sami'a Ibnu Amr, yakni mendengar daripada riwayatnya, ini hadisnya daripada Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Sa'ad lan Ibnu Amr. La yuhaddisu kang critakake, yuhaddisu atau yuhaddisu kan critakake itu kan keluarnya hadis. La'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'annahu stune Kanjeng Nabi, stune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna ammate wa ummi la nahsibu wa la naktubu asyara hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Ana sedune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna sedune ingsun Kanjeng Nabi iku ummiun. Iku ummi sing ora bisa maca lan nulis. Amniyatun tegese kang ora bisa maca lan nulis. Itu Kanjeng Nabi mempunyai predikat ummi al-ummi dia mau karena apa? Dituduh bahwa Quran kadang tulisannya Rasulullah sendiri, bukan firman dari Allah. Hadis ataupun Quran terutamanya tuduhannya orang kaum kafir Quraisy. Kenapa?
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dijuluki al-ummi, sing ora bisa maca lan ora bisa nulis kemo karena apa? Dianggap nek Quran kemo datang wahyu dari Allah kemo dikira itu rekayasanya Baginda Rasulullah. Ala paling dianggap akal-akalannya Baginda Rasulullah. Dengan adanya Quran itu paling tulisannya Rasulullah. Dikira seperti itu. Makanya Baginda Rasulullah kenapa dijuluki al-ummi mau yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis karena apa? Dituduh bahwa Al-Quran itu seakan-akan dari Rasulullah sendiri, bukan dari Allah, bukan firman Allah. Nah termasuk Rasulullah dijuluki al-ummi mau al-ummiyah, ya ummiyah sama mawon ya. Kan ora bisa maca lan ora bisa nulis maknane. La nahsibu lan ora iso ngitung-ngitung. La nahsibu lan ora iso ngitung-ngitung sapa Rasulullah wala naktubu lan ora iso nulis. Wala naktubu lan ora iso nulis asyhara ing masalah bab bulan Ramadan kan mau hakada mungkin iki mau hakada litama misalasina krana sempurnane 30 tahun. Litama misalasina krana sempurnane 30 tahun. Maksudipun di situ la nahsibu misalnya sampai ora iso hitung-hitungan bahwa itu mungkin kita Ramadan itu kok kita 30 hari atau 29 hari. Nah, itu mungkin dalam arti di situ la nahsibu orang iso ngisab. Kalau orang ahli hisab sih enggak masalah. Wala nahsibu nulis untuk menghitung bulan Ramadan yang mau. Wahakada dan jatuhnya bagaimana nanti sepuh 30 hari atau 29 hari. Nek sampai orang iso hitung-hitungan hisab-hisab seperti itu di situ litama misalasina krana arahe nyempurnake 30 tahun. Wis delok misalnya ya mataharinya rembulannya itu udah hilal apapun tidak tahu. Mendung peteng dedet ora iso didelok antara di pojok wetan kulon lor kidul ora iso melihat hilalnya. Mulai dari sore misalnya dengan dari zuhur asar nek delala besok ada biasanya asar sudah muncul bulan udah berapa derajat sing diperkirakan besok kuis tumibo jatuh tanggal 1 Ramadan. Nah itu pas peteng dedet orang kena digolek. Mungkin mendung alatnya teropong pun gampang ngomong tidak bisa nembus intine ngoten niku. Sehingga tidak bisa teropong, tidak bisa mengisah. Lah nek ngono mau ora iso melihat ru'yah, tidak bisa melihat bulan yang mau tengere pas waktu masih habis maghrib atau sebelum maghrib bahwa ngesuk bahwa besok sudah jatuh tanggal 1 Ramadan apa belum ora ketok belas peteng gedeng. Akhirnya alat teropongnya si canggih pun juga tidak bisa teropong rembulan. Lah kalau seperti itu misalnya itu bisa juga digunakan pas akhir Sya'ban dan akhir Ramadan. Nah ini akhir Sya'ban itu untuk mengetahui besok sudah tanggal 1 Ramadan apa belum. Berarti pas akhir Sya'ban. Dan begitu halnya pas akhir bulan Ramadan, uangnya itu lebaran dulu. Lah hilalnya itu kan ditinggali pas maghrib minimalnya itu maghrib sebelum maghrib kalau memang sudah jatuh besok itu udah positif besok lebaran itu biasanya asar jam 5 jam 6 hilalnya sudah kelihatan nampak bahwa besok sudah lebaran atau sudah dilihat berapa derajatnya. Lah nek misalnya pas akhir Ramadan, misalnya di akhir Ramadan yang akan datang, peteng dede. Alatnya ora iso nembus rembulan. Jadi akhirnya tidak bisa memutuskan besok itu lebaran apa belum. Padahal sekarang ini puasa sing tanggal 29 misalnya. Ya tanggal 29. Lah kadang-kadang 29 nya mau bisa pula Ramadan kamil maksudipun sempurna 30 hari, ada pula cuma 29 hari hilalnya sudah nampak. Berarti sudah bisa menyatakan bahwa besok sudah awal bulan. Ya.
Tapi saumpamane kamu akhir Ramadan yang akan datang peteng beda. Sing bagian Bali sana misalnya wilayah timur teropong ora kelihatan, paling barat enggak kelihatan, paling selatan, paling utara tidak ada yang melihat satupun. Konfirmasi tidak ada yang melihat. Bahkan alat teropong sekaligus tidak bisa nembus. Bingung kan? Ulama bingung. Itu memang urusan ilmu bukan urusan sampean. Tapi setidaknya sampai bisa mengetahui ilmu yang sejatinya. Setidaknya sampai punya keyakinan. Kalau memang tidak ada siaran, tidak ada orang yang melihat karena ada siaran televisi, televisi sudah melihat punya alat teropong yang bisa menembus. Nah kalau seperti itu ya berarti kita tinggal ngikut karena sampai tidak punya alat. Hisab pun juga tidak bisa sampai ahli hisab pun tidak bisa. Ahli hisab kalau memang sampai bisa tidak masalah. Kadang-kadang pelemnya tahu masih hijau. Ini bulan ini kita ilmu kuning. Pas bulan ini jatuh pelemnya merah, paham. Dihisab dengan ilmu hisab. Itu apalagi menghisab tanggalan bisa nanti 1 tahun yang akan datang akan ada gerhana rembulan. Dilalui pas ilmu perbintangan. Insya Allah nanti katakanlah begitu. Tahun 2022 misalnya pada bulan Februari tanggal setengah ada gerhana matahari. Dilalui pas ada gerhana matahari terbenderang. Meskipun kadang-kadang selisihnya cuma waktu. Diperkirakan duhur antara duhur jam 12 kurang lebihnya. Ya paling maju saiki, mundur saiki. Tadi saya prediksi 1 tahun sebelumnya. Namanya ada yang bisikin, Allah juga tidak membisikin kepada kita. Oh sebenarnya ada gerhana bulan dia 1 tahun akan datang kan tidak. Itu ada ilmunya. Itu namanya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nek sampai mateng ilmu tauhidnya, fikihnya mateng, boleh memperdalam, mempelajari ilmu perbintangan. Nek sampai yang ilmunya tauhid kosong, apalagi syar'i dan sebagainya, tidak boleh mempelajari ilmu nujum. Karena itu bisa prediksi sampai yang 1 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa prediksi seseorang. Pohon aja bisa diprediksi. Gedang bisa diprediksi. Iki nanti hijau, kuning pada bulan ini tanggal ini. Engkau pas mulai betos, maksudnya jatuh tanggal ini. Paham? Itu ilmu perbintangan ada. Itu sebenarnya dari Al-Quran Allah menurunkan kepada tertentu. Tapi bagi sing ilmu tauhid makan, nek ilmu tauhid kok kosong belum, ya akhirnya mengaku bahwa sampean mengaku Tuhan, mengaku Nabi dan lain sebagainya. Karena merasa punya kelebihan seperti itu. Kalau seandainya ilmu tauhidnya sama tidak matang, tidak benar-benar memperdalami, itu bisa takabur, bisa seakan-akan ngaku Tuhan, atau sebagaimana Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun apa kemauannya didurusi sama yang Maha Kuasa, sama Allah dikasih tahu, distidrok, dilulu terus akhirnya mengaku Tuhan kan. Nah apa sing dijaluk dikasih. Nah, apalagi sampean bisa prediksi oh ini bakal ngene yo kan mirip. Diprediksi iso prediksi seakan-akan gadah ilmu setak-setak. Berapa tahun kemudian, berapa tahun yang akan datang sudah tahu. Wes bagaimana kita prediksi ada gerhana matahari, gerhana rembulan. Tapi kan kelihatannya apa yang sampean lihat fakta kan, maksudnya di tanggalan tersebut misalnya ada gerhana matahari nanti pada tanggal berapa kan pas tanggalnya, padahal itu kan gawe tanggalnya 1 tahun sebelumnya. Itu berarti kan bisa namanya itu ilmu perbintangan, ilmu hisab. Dan sama halnya ini untuk mengetahui perbintangan ilmu hisab kan pada bulan awal Ramadan atau awal Syawal, maksudnya bulan Lebaran. Nek mau sampai minimal duwe prediksi. Nek sampai ora iso hitung, ora iso ilmu hisab, ora iso karena memang peteng bingung. Lah mungkin dari televisi pun juga nggak bisa mutus nih, karena apa? Ya karena kan mau alat teropongnya pun tidak bisa nembus. Mungkin karena kena tebalnya mego, berawannya memang akan tidak bisa mutus nih. Lah nek misalnya
tanggal 29 akhirnya malam 30-nya tidak bisa memutuskan besoknya masih 30 Ramadan atau sudah 1 Syawal, maka di situ dianjurkannya litamamil salasina, maka penyempurnane 30 hari. Oke, meskipun di situ dijelaskan yang namanya bulan Ramadan mau bisa pula 30 hari, salasina ayyam atau 19 wa 20 ayyam, bisa 29, bisa 30 hari. Nek pas tanggal 29 malamnya rembulannya, bulannya udah kelihatan sudah 1 Syawal, berarti puasanya cukup 29. Nek bulannya pas tanggal 29 tidak kelihatan, tidak nampak, karena mungkin kayak mendung samping terbentuk. Bahkan pemerintah pun tidak bisa memutus nih, meskipun pemerintah sudah punya alat si canggih, sing alat teropong berapa derajatnya rembulan memang sudah tanggal atau belum besok tersebut. Nah, akhirnya dengan adanya tidak kelihatan, tidak nampak dan sebagainya, maka dianjurkannya litamami salasina, maka dianjurkan harus 30 hari. Paham ya? Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah dapat alat komunikasi televisi ya, kita ikuti karena memang Menteri Agama sudah menerjunkan bidangnya masing-masing, keahliannya, beberapa urusan organisasi keislaman kamu minimal suruh teropong masalah bangunan karena demi untuk kemaslahatan. Setelah saya mau nyuruh ngambil orang yang punya profesi seperti itu, punya kelebihan dan lain sebagainya, dikumpulkan yang namanya ruqyah untuk memutuskan. Karena apa? Ditunggu oleh umat, kalau masyarakat khususnya orang muslim kan nunggu itu. Nah, sampean ora punya alat, ya akhirnya pasrahnya sama yang punya alat yang miliaran, sama itu kira mampu sih. Dan ini bisa mampu beli alat ini, bisa mampu alhamdulillah. Kebanyakan yang punya kan negara. Nah, negara yang punya alat tersebut untuk bisa meneropong daripada kemah, meskipun kena menggo tebel bagaimanapun juga kadang bisa diteropong oleh alat tersebut. Akhirnya pulau lan sampean penting manut. Sebenarnya orang jurumuskan dari pihak pemerintah kan tidak menjurumuskan dengan menetapkannya 1 Ramadan atau 1 Syawal, dan begitu hanya 1 Dzulhijjah, biasanya untuk mengetahui tanggal 10 hari korban, 10 Dzulhijjah. Maka dari itu kita ya mengikuti mau, karena kita tidak punya alat dan tidak punya kemampuan hisab. Kita hitung itu sampai tidak punya kemampuan, terus manut wae. Ya kayak mau nek keputusannya ini tidak kelihatan sama sekali. Tanggal 29 rembulannya, bulannya belum ada tanda-tanda 1 Syawal, maka dikamilkan, disempurnakan li tamamis salasina ayyam, yakni disempurnakan puasanya 30 hari. La wasumia lan den arani apa syahrul, apa asyahrul bulan, syahrun ing bulan. Li syahrotihi krono ganjarane bulan. Kayak mau bulan, antaranya bulan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Pahalanya sama mawon. Wahwa utawi syahr, iku makhudun dan alat. Iku makhudun dan alat minas syuhratin setengah saking piro-piro syahr bulan. Minas syuhratin setengah saking piro-piro bulan. Lawaya ala utawi syuhra iku albayatu syahr putih atau albayatu putih. Wa min bulan iku tetep setengah saking syahr. Wa min bulan iku setengah saking syahr iku yuqalu den ucapake. Syaharta. Syahr itu syahir.
Syaharat ngunus atau manah. Isyaharat ngunus sapa ya insun iku syaharat ngunus sapa insun asaifa ing pedang. Asaifa ing pedang. Idza salaktu tetkalane ngunus sapa insun ing saif. Idza salaktuhu tetkalane ngunus sapa insun ing saif. Wa syahrul halal. Wa syahrul lan metu apa al hilalu tanggal. Wasyahrulan metu apa alihi lalu tanggal idza tola'a tetkalane tegese idza tola'a tetkalane metu atau tukul apa ya hilal tanggal kan. Idza tola'a tetkalane metu apa ya hilal. Kayak mau biasanya akhir tahun, akhir bulan kayak mau hilal udah muncul apa belum. La ikhtilafun nas fi makna qoulihi. Ikhtilafun nas utawi khilafun nas fi makna qoulihi ing dalem maknane dawuh Allah. Fi makna qoulihi ing dalem makna dawuh Allah rupane Ramadan masalah bab Ramadan. Rupane Ramadan masalah bab Ramadan. Itu masalah bab Ramadan yang memang banyak ikhtilafun nas. Kadang wajar juga orang yang satu yakin, yang satu sudah melihat. Kayak kok ditelepon sekarang yang di wilayah Banyuwangi paling ujung timur sana kemana udah melihat, yang satu enggak. Kadang semuanya benar karena memang sesuai fakta. Contoh misalnya sama makanya dengan adanya misalnya nih laut di Malaysia, laut di wilayah Banyuwangi sana sampai kono lihat cuma anaknya ini urang. Kalau mungkin kok Bandeng misalnya. Nah, sama ini pun di Jakarta nih pelabuhan Banten misalnya, sama ini pelabuhan kono lihat apa isinya laut emang dilihat sampai malah beda. Saya nggak lihat urus di sana, Banten tidak melihat, sing dilihat malah ikan lain. Ya sampai tetap aja ketika sampai keluar dari laut emang ngomong, sing dilihat sampai ini padahal belum tentu sing dilihat sampai kalau kancane sampai belum tentu kodoh. Amin. Neng Kalimantan teleponannya coba lihat neng jerone banyu. Coba menyilam di paling di lautan paling dalam. Apa isinya? Ikan apa yang ada di situ? Berbeda lagi. Itulah isi Al-Qur'an. Lah padahal kita untuk memahami daripada kitab Al-Qur'an, ilmu Allah ilmu yang ada yang diturunkan di muka bumi, setetesnya air di lautan seperti itu. Sampai tekan budi-budi, ke Eropa, Timur Tengah, ke Barat, semuanya lautnya jadi satu, menyatu kemana-mana, lautnya jadi. Lah ilmunya yang diturunkan cuma setetesnya, bayangin. Padahal ngengkel-ngengkel. Ilmunya merasa sok tinggi, ilmunya merasa sok paling hebat. Ya kayak mau, ketika sama memperdalam bab lain, kayak mau ibaratnya kok segoro, sampai yang nyelam ning wilayah dan mau Banyuwangi yang bagian Jawa bagian timur. Telepon sampai nyelam ning bagian barat yang Banten misalnya, itu pun beda. Apa kandungannya yang ada di dalam laut itu sudah beda. Tapi benar fakta kan fakta. Misalnya sampai nyelam ning Tangerang sana, sing dilihat sampai apa? Ternyata mungkin kepiting, wader atau mungkin barangkali laut iwak sing tidak ada di wilayah timur. Terus akhirnya sama ngengkel-ngengkel tujuan ternyata lautnya isinya ini. Lah padahal sing menyelam ning Banyuwangi kan mau tidak melihat sing sampai lihat. Ono ngengkel juga tidak. Isinya ya ini. Lasin Kalimantan itu juga sama. Ternyata saya nyelam isinya enggak ada itu. Cuma di situ malah lomba-lomba misalnya. Ikannya berbeda. Engkel-engkelan lagi. Lah secara teori benar, yang nyelam di Kalimantan yang benar, fakta sesuai apa yang dia lihat. Yang menyelam di wilayah timur, misalnya di Banyuwangi, di Bali, fakta apa yang dia lihat. Dan begitu halnya yang menyelam di laut wilayah Banten, misalnya di Tangerang menyelam, dia melihat apa? Ya fakta, sama-sama faktanya.
Tapi bagi orang yang tahu banyak ilmiah kan diketawain, diketawain. Contoh lagi sing gampang, sing real. Misalnya sampai orang buta kan kadang-kadang kan keilmuannya kan belum seberapa. Sampai buta nyekel kaki kambing misalnya. Oh ternyata kambing ini luncung kayak tongkat misalnya. Lepas ada lagi yang satunya yang buta, yang satunya dilihat yang pegang ekornya, buntutnya. Oh tidak, ternyata kambingnya pun lembut. Yang satunya megang kepalanya. Oh ternyata agak gimana. Padahal tiga-tiganya buta. Tapi fakta tidak fakta. Karena dilihat salah satu buta yang megang kakinya benar fakta. Jadi pegang memang kakinya. Dengan yang satunya memegang ekornya, buntutnya kambing dicekel. Ternyata kambing itu begini. Padahal kan tidak seperti itu. Yang megang kambingnya yang merasa megang ekornya merasa bahwa kambing itu kayak ekornya secara keseluruhan. Yang satunya memegang kakinya, ternyata kambing itu kayak tongkat karena dicekel kakinya, sikile. Ya yang satunya yang dicekel, yang dipegang kepalanya. Oh ada tanduknya, ternyata kepala bentuknya begini. Tapi kan secara keseluruhan kan tidak seperti itu. Bahwa kambing kayak tongkat, kan tidak. Karena yang pasti kebetulan yang dicekel itu pas kakinya panjang, ternyata kayak tongkat. Nah yang satu pegang ekornya, ternyata kambing wah halus, ada rambutnya dan sebagainya. Padahal secara keseluruhan kan kambing tidak seperti itu. Tidak kayak tongkat, ya tidak kayak lembut seperti itu. Secara keseluruhan luas diketahui bagi orang yang punya ilmu yang banyak, yang luas ilmunya. Daripada sama engkel-engkelan yang mau, ternyata kambing itu kayak tongkat, sisi-sisinya tidak, sing dipegang memang buntute, sisi-sisinya nyekel gase, bahasa Jawa, sisi-sisinya nyekeli kayak mau gase ke kepalanya, akhirnya kan kayak mau. Aslinya kambingnya ya bukan pula kayak tongkat, bukan pula kayak yang dipegang rambutnya, bukan pula yang kayak kepalanya. Tapi bagi orang yang melihat secara keseluruhan ketawa. Lah sing buta yo ngengkel, wah iso galane, dicekel memang kakinya, pokoknya kambing yo kaya tongkat gitu. Ora kret galane. Itu begini wong biji sing punya ilmiah masih belum seberapa tapi ngengkel. Wis sok merasa sok ahli hadis, ahli tafsir dan lain sebagainya. Padahal tidak seberapa. Itulah itu buat tolak ukur kita. Kadang-kadang wong sing ngengkelan kok ini belum tentu ilmunya kayak mau ya mendalami. Ini kan masalah babakan puasa ya sama dengan kalau toh memang ya perubahan ada contoh ya sama dengan yang kemarin belum bisa memutuskan satu Ramadan itu pas kapan, karena adanya keputusan setelah dikumpulkan beberapa ulama, beberapa organisasi Islam, seluruh penjuru dari paling ujung timur, barat, utara, selatan, di mana yang ada akhirnya diputuskan bareng. Lagi bakal Ramadan juga sama, nek diperkirane yang namanya bulan Syahrul Ramadan yang mau yo 1 bulan full, ada pula yang 30 hari, kadang pula ya 29. Semuanya benar sesuai hitungan. Yaitu tadi misalnya sama minimal kan tidak bisa melihat gantongi TV ya misalnya. Sampai yakinnya juga belum lihat. Ya Ramadan itu 29, belum ada informasi antara besok sudah kelihatan hilalnya belum, sudah tanggal belum. Nah, kalau hal yang sedemikian itu pada sekarang baru 29, informasinya tidak ada, malam daripada tanggal 29 belum ada keputusan, karena mungkin ada kekurangan tidak bisa melihat hilal yang mau, akhirnya tidak bisa memutuskan Indonesia itu mau lebaran atau belum. Kadang-kadang kalau memang tidak melihat sama sekali ya, maka dikambulkan ya litama misalasina ya salasina ayam, maka puasanya harus dikumpliti menjadi 30 hari.
Tapi nek misalnya tanggal 29 sudah kelihatan, akhir bulan tanggal 29 kamu kelihatan sudah memenuhi syarat, besok kamu sudah tanggal 1 Syawal, berarti mau tidak mau harus puasanya 29. Sekarang ikhtilafun nas fi makna qaulihi, yaitu khilaf-khilafin nas di dalam makna qaulihi, makna daripada dawuhipun Allah Subhanahu wa taala bab Ramadan. Faqala mongko ngendika sapa ba'dhum setengah nas. Faqala mongko ngendika sapa ba'dhum setengah nas oleh ngendika Ramadan utawi lafaz Ramadan utawi lafaz Ramadan iku ismun min asma'illah saking pira-pira asma Allah. Min asma'illah saking pira-pira asma Allah taala kalih maulud sapa Allah. Fayuqalu mongko den ucapake. Fayuqalu mongko den ucapake apa syahrul Ramadan. Apa syahrul Ramadan kama yuqalu kaya oleh den ucapake. Apa syahrullah Allah. Apa syahrullah al-asamu utai mana al-asam. Lir Rajabin kedune wulan Rajab. La wa Abdullah warawa lan den riwayatake sapa Ja'far Imam Ja'far. Warawa lan den riwayatake sapa Ja'far Imam Ja'far Shadiq rahmatin welas asih datang Ja'far Shadiq sapa Allah Gusti Allah. An abaihi saking abae Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu muga-muga ridha sapa Allah Gusti Allah anhum saking Ja'far Shadiq wa abihi wa alihi. Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sunne kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi. Dawuhipun kanjeng Nabi syahrul Ramadan syahrullah. Syahrul Ramadan utawi syahrul Ramadan iku syahrullah. Iku syahrullah. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.